Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kawan-kawan pimpinan cabang Muhammadiyah yang kami hormati, yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah Pagelaran, kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pagelaran, Bapak Sajikan yang kami hormati dan kami muliakan, teman-teman yang kami berbahagia, terkhusus kepada Bapak Dr. Rimanto yang kami hormati sekaligus pemateri dalam acara ini yang insya Allah ilmunya akan kami ambil, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah syukur kita bisa jumpa lagi dalam acara ini. Walau apa adanya pesertanya insya Allah nanti bermanfaat dan nanti kita bisa online-kan. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah. Langsung saja kepada Bapak Dr. Rimanto, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materi, mengingat waktu sudah cukup sore. Silakan. Jalannya kajian kita pada kesempatan sore ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Pagelaran. Pada kesempatan sore ini kembali saya akan menyampaikan materi yang beberapa hari terakhir, 2 hari kemarin telah saya sampaikan. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang belum tuntas. Mudah-mudahan materi sore ini kita tuntaskan, walaupun kalau kita mau bahas lebih detail masih memerlukan beberapa kajian yang perlu kami sampaikan. Sengaja saya persingkat kajian sore hari ini dengan maksud memberi ruang dan tempat seluas-luasnya kepada pemateri yang lain agar dapat ikut berkontribusi bagaimana meramaikan dan memeriahkan kegiatan pergerakan Persyarikatan Pagelaran. Oke, saya lanjutkan materi kita pada kesempatan sore ini, sebuah materi besar yang saya beri judul Mengapa Kita Berpuasa Ramadan. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan kemarin pelajaran apa yang kiranya dapat kita ambil tatkala kita menunaikan Siyamul Ramadan. Pelajaran-pelajaran ini tentunya merupakan hasil sebuah renungan dari ulama Al-Ghazali, ulama besar yang memang menjadi salah satu referensi bagi umat Islam hingga hari ini. Pemikiran-pemikiran beliau, kajian-kajian beliau itu sangatlah mendalam, tidak sebatas bagaimana menggali secara kulit, tetapi menggali secara isi daripada syariat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada umat manusia. Kalau kita lebih banyak membaca karya-karya beliau, itu dapatlah kita memahami bahwa Islam ini ternyata memiliki banyak rahasia-rahasia, yang mana rahasia-rahasia itu terungkap oleh hasil pemikiran, hasil renungan secara mendalam oleh ulama-ulama yang muktabaroh, ulama-ulama yang selama hari ini dapat kita ambil pelajaran-pelajaran yang begitu tak ternilai hasil pemikirannya. Pelajaran puasa yang sore kemarin sempat kita bahas itu baru sebatas
nilai kepatuhan dan nilai pelatihan atau nilai riyadhah. Untuk memasuki nilai atau pelajaran yang ketiga, sekilas saya akan mereview tentang pelajaran-pelajaran yang atau hikmah-hikmah atau bahasa Arabnya itu asroru ibadat, itu tentang kepatuhan, bahwasanya kita menjalankan ibadah siam Ramadan itu merupakan sebuah ungkapan dan sikap kepatuhan kita selaku orang-orang yang beriman terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, kepatuhan yang kita wujudkan itu mestinya kepatuhan yang tidak bersyarat, Tuhan yang tidak mengajukan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Pun demikian dengan ibadah puasa, merupakan ibadah yang cukup berat yang dilakukan oleh kita semua, karena memang ibadah ini adalah ibadah yang memerlukan durasi yang cukup lama, sekitar 12 jam. Nah, durasi itu tentunya tidak sebatas kita berzikir, tidak sebatas kita beribadah dalam artian ibadah formal, tetapi kepatuhan itu kita harus wujudkan dengan bagaimana kita mampu menahan rasa apa rasa kemanusiaan dalam hal fisik, misalkan rasa lapar, rasa haus, dan rasa-rasa lain yang memang menjadi sebuah karakter atau sifat daripada sifat kemanusiaan. Kemudian di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita diberi kesempatan dalam kurun waktu 30 hari atau 29 hari untuk bagaimana melatih diri kita dalam hal ketaatan. 12 jam adalah waktu yang tidak pendek. Di 12 jam itulah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar hanya Allah lah yang menjadi hanya Allah lah yang satu-satunya visi hidup kita. Dengan harapan selepas kita Ramadan kita memiliki sifat kefitrian, sebuah sifat kemuliaan yang mesti dimiliki oleh setiap manusia. Sifat kefitrian itulah yang merupakan karakter dasar daripada manusia. Karena pada prinsipnya setiap manusia itu yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Durasi 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan merupakan upaya latihan kita untuk bagaimana menghadirkan lagi karakter-karakter kefitrian yang memang pada prinsipnya merupakan karakter bawaan manusia. Sehingga nanti ketika 1 Syawal kita mempunyai kepercayaan diri bahwa kita bisa merayakan Idul Fitri. Kira-kira seperti itu gambaran singkat daripada 2 materi yang kemarin sempat kita bahas bersama. Oke, kita lanjutkan pelajaran yang ketiga tentang mengapa kita dan apa yang sedang kita lakukan ketika kita menunaikan atau menjalankan ibadah siam Ramadan. Yang ketiga adalah nilai tentang pengorbanan. Mengapa siam itu menghasilkan sebuah pemahaman tentang pengorbanan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis virtualiyah ini tentunya memiliki cukup uang untuk membeli sejumlah makanan. Kalau hanya untuk sekedar mengganjal isi perut yang lapar, tentunya sangatlah mudah. Kita saat ini dengan kebebasan yang kita miliki,
tentunya kita bisa menyalurkan hasrat dan keinginan kita untuk sekedar memenuhi nafsu kita. Nah, di Ramadan ini, di Syamur Ramadan ini, kita dilatih untuk mengorbankan keinginan kita. Keinginan kita yang selama ini kita perturuti, keinginan kita yang selama ini kita ikuti sementara waktu, kita tangguhkan dengan kesanggupan dan kemampuan kita tidak menuruti keinginan yang muncul dari nafsu kita. Itu hakikatnya adalah pengorbanan. Kita mau dan siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, siam kita itu adalah ketika kita menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan dan merusak nilai puasa. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, pengorbanan yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 12 jam ini kita siap kok, kita bisa kok mengorbankan segala macam keinginan kita semata-mata untuk menuruti, mentaati keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita tarik di kesempatan kali ini. Contoh bagaimana kita mengorbankan segala hal demi terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita untuk ngabuburit pada kesempatan saat ini, ya mungkin ngobrol-ngobrol dengan saudara, dengan keluarga, kebiasaan-kebiasaan lama ketika Ramadan itu kan di tradisi budaya kita kan menghabiskan menjelang maghrib untuk ngabuburit. Nah, kita bersedia kok mengorbankan keinginan kita. Kita bersedia kok mengorbankan ajakan saudara, ajakan teman. Untuk apa? Untuk bagaimana di saat-saat menjelang berbuka puasa kita melakukan zikrullah. Zikir dalam artian yang seluas-luasnya tentunya. Apa yang kita lakukan saat ini merupakan dalam bentuk zikrullah. Ketika kita mengupas lebih dalam tentang makna Al-Baqarah 183, sebuah ayat yang sangat kita ketahui dan sangat kita hafalkan. Kita sejenak mengedepankan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengorbankan banyak hal yang kita korbankan. Waktu kita bersamaan dengan waktu berkumpulnya kita selama ini dengan saudara, dengan teman-teman. Demi apa? Demi terselenggaranya acara ini. Acara ini merupakan salah satu syiar persyarikatan yang dimotori oleh PJM. Mudah-mudahan ini merupakan ladang dakwah kita, ladang amal kita untuk bagaimana menggerakkan dakwah yang ada di lingkungan kita. Ya mungkin karena berbagai kesibukan yang kita miliki, kita belum bisa tahun ini untuk bagaimana silaturahmi secara fisik seperti tahun-tahun yang lalu.
ya. Tapi di kesibukan yang kita miliki, kita bersedia kok untuk bagaimana menghidupkan pergerakan Muhammadiyah ini. Salah satunya adalah kita bergabung dalam jamaah virtualiyah pada kesempatan ini. Itu artinya kita bersedia mengorbankan keinginan kita demi keinginan Perserikatan Muhammadiyah. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat adalah puasa adalah seperti yang kemarin saya sampaikan, merupakan purifikasi, sebuah langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka untuk apa? Tazkiyatul nafas. Bahwasanya puasa ini mengajarkan kepada kita untuk bersedia untuk melakukan bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri dari apa? Karena ibadah puasa lebih kepada ibadah ruhiyah. Walaupun ibadah itu memerlukan upaya fisik yang luar biasa karena kita dituntut untuk menahan dorongan nafsu makan minum, dorongan nafsu yang membatalkan dan mengurangi nilai puasa. Itu artinya Siamu Ramadan merupakan langkah-langkah yang dituntunkan Allah kepada kita agar kita mau bersedia melakukan bersih-bersih diri. Ya mungkin selama kita di luar Ramadan karakter kita lebih didominasi oleh karakter-karakter yang memang ditengarai sebagai karakter akhlakus sayyah. Tanpa sadar atau mungkin karena kita mengalami sebuah tekanan psikologis atau memang karakter itu sudah menjadi bagian yang menempel di karakter kita. Kita acap kali secara spontan atau sengaja berperilaku yang oleh Allah, oleh Rasulullah dikategorikan sebagai karakter yang merusak kesucian jiwa. Maka dari itu dalam puasa Ramadan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa laisa min shaimin laisa syama'u ila ju'a atos. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah siam Ramadan nggak dapat apa-apa, nggak dapat ridho Allah, nggak dapat pahala Allah. Yang didapat hanyalah rasa lapar dan dahaga. Nah, ketika hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga, tentunya yang bersangkutan belum mampu melakukan bersih-bersih diri. Yang berpuasa hanya fisik, nahan lapar, haus, tidak bercampur dengan istri, tetapi ruhnya itu tidak menjalankan ibadah puasa. Padahal di ayat 183 puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Iman itu kan perkaranya hati. Ketika kita berbicara tentang hati, kita berbicara tentang ruh.
Di ayat Al-Baqarah itu tidak ditujukan kepada kaum muslimin yang berbadan sehat, kaum muslimin yang berbadan kuat. Tapi ternyata puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dimensi batiniah lebih dominan, berpengaruh kepada kualitas ibadah puasa. Maka tidak asing bagi kita ketika kita mendengar sebuah hadis, misalnya seorang shaim itu tidak mendapat apa-apa ketika ia selalu berkata keji, berkata bohong, tidak mampu mengendalikan kebiasaan untuk berkata tidak benar. Seperti itu kira-kira. Kalau bicara kesehatan, tentunya konteksnya bukanlah di sini ya. Ya memang beberapa penelitian melaporkan bahwa dengan puasa dapat mensucikan, membersihkan saraf-saraf, membersihkan jantung, menyehatkanlah intinya. Tapi konteksnya itu bukan di sini kita bicara itu. Tujuan puasa adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang suci batiniahnya. Ruhnya itu ruh salim, ruh yang selamat. Itu. Pukul 17:51. Kita lanjutkan. Puasa Ramadan itu adalah puasa jihad, mengandung pelajaran tentang sebuah perjuangan. Kita semua tentunya sangat maklum, sangat mengetahui bahwa jihad terbesar itu adalah ketika kita melawan diri kita sendiri. Jihadul akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ketika jihad akbar itu dikatakan adalah jihad melawan hawa nafsu, musuhnya siapa? Musuhnya ya diri kita sendiri. Nah, keberhasilan Ramadan itu ditentukan, bahkan sangat ditentukan oleh seberapa besar usaha kita melakukan perlawanan terhadap nafsu. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa ternyata kita memiliki potensi kekuatan untuk melawan diri kita sendiri. Tentunya jamaah sekalian dapat mengidentifikasi sejauh mana kemampuan diri teman-teman, diri jamaah untuk melawan dirinya sendiri. Parameter apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana kita mampu dan mengalahkan diri kita sendiri dalam konteks perlawanan terhadap nafsu? Parameternya adalah seberapa banyak ketaatan kita yang dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Parameter apa yang dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa besar kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Parameter inilah yang cukup sulit untuk ditemukan karena bersifat subjektif, bersifat ya ini kan masalah batiniah,
Masalah batinnya itu kan tidak ada ukuran, tidak ada parameter yang bisa digunakan. Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Seberapa jauh dia mampu melakukan perlawanan-perlawanan terhadap dirinya sendiri. Puasa mengajarkan kita bukan bagaimana melawan pihak eksternal kita, tetapi puasa mengajarkan kepada kita adalah sebuah mekanisme tentang bagaimana kita bisa melawan diri kita sendiri. Selanjutnya saya kecil saja ya, karena sudah 5:55. Qiyamul Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ya. Siapa sih yang dapat mengetahui tentang puasa kita? Jika kita tidak puasa misalkan karena beberapa hal, terus kita keluar bertemu dengan orang lain, dan kita mengatakan diri kita puasa. Karena ini bulan puasa, lazimnya kaum muslimin berpuasa. Tentunya tidak ada yang menyangkal tentang puasa kita, walaupun sebenarnya kita tidak berpuasa. Keikhlasan yang diajarkan di Ramadan adalah keikhlasan ketika kita hanya untuk Allah, hanya karena menuruti perintah Allah. Maka kita mau meninggalkan sesuatu yang selama ini dihalalkan. Untuk apa? Untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tataran sufistik, tasawuf, ketika seseorang melakukan ibadah itu motivasinya bukan seberapa banyak ia akan mendapat pahala. Pun demikian ketika memasuki bulan Ramadan, tidak lagi melakukan hitung-hitungan. Saya ibadah sunnah mendapat sekian, puluh kali sekian. Saya membaca Al-Quran dinilai satu huruf sebuah kebajikan, dikalikan 70, dikalikan terusnya. Walaupun itu tidak salah. Memang Al-Quran, memang Al-Hadis memberitahukan bahwa di bulan Ramadan itu adalah melimpahnya segala kebaikan, melimpah ruahnya segala kefadilahan yang memang diberikan kepada orang-orang yang shoimin dan shoimah. Tetapi mestinya kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki syarat. Motivasi kita mentaati perintah Allah itu tidak karena memang Allah menjanjikan berbagai macam fadilah, kemuliaan, pahala dan seterusnya. Tetapi memang karena rasa cinta kita kepada Allah, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman sangat atau sudah pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang itu masuk surga bukan karena amal kebaikannya. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan, karena rahmat dan rahim Allah, maka seseorang memasuki surga. Inilah hadis-hadis sufistik tasawuf yang diajarkan kepada manusia tentang bagaimana kita taat kepada Allah, ikhlas karena Allah ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah, bukan karena tawaran-tawaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, puasa mengajarkan kepada kita tentang
kelemahan diri kita. Ya, kita itu walaupun diberikan fisik yang kuat, ternyata ada kelemahannya. Ternyata kekuatan kita itu terletak di perut kita. Sekuat-kuatnya manusia, ketika lapar mendera, ketika haus melanda, tentunya akan menjadi manusia yang lemah. Hal ini memberi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bahwa ternyata keangkuhan, kesombongan, karena berbagai macam kelebihan yang kita miliki dibandingkan dengan orang lain, menganggap diri orang lain itu lemah, tidak memiliki arti apapun, baik intelektual, baik jabatan, baik harta, maupun kelebihan-kelebihan lain. Ternyata setinggi-tinggi jabatan, secerdik-cerdik kaum cendekiawan, seperkasa-perkasanya manusia secara fisik, ternyata ketika menunaikan Siyamul Ramadan mengalami sebuah proses pelemahan. Kekuatan kita diukur sejauh mana, seberapa banyak perut kita diisi oleh makanan dan minuman. Inilah iktibar yang menyadarkan kita bersama bahwa ternyata diri kita memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, kesadaran inilah yang akan menurunkan eskalasi kesombongan dan ketakaburan kita di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ringkasan materi kita pada kesempatan kali ini. Sengaja saya persingkat, tidak saya panjang lebarkan, karena memang kita berharap ada nuansa lain besok di forum ini. Walaupun kalau kita buka slide masih ada beberapa slide yang saya pikir menarik untuk kita dalami lagi, tentang hikmah individu, tentang hikmah sosial, tentang hakikat tindakan puasa, hakikat makna daripada tindakan puasa itu apa. Ini tentunya saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Demikian Pak Jerry, saya kembali kepada Pak Jerry. Pak Buddha. Silakan Pak. Alhamdulillah, menarik sekali sebenarnya ini. Banyak hal yang bisa kita dapat dari pertemuan ini, ya. Saya catat, tapi tidak saya sampaikan. Silahkan nanti dirangkum oleh para pemirsa semua. Saya catat ini, dan ini merupakan ilmu bagi kita semua, tanpa mengurangi kondisi yang sebenarnya kita banyak teman, tapi banyak yang pesertanya baru 7 orang, tapi insya Allah besok bisa lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Rimanto yang telah memberikan materinya, cukup bagus, cukup baik. Di situ kami bisa menyerap insya Allah, dan kita akan berharap besok bisa dilanjutkan. Namun demikian, Pak Jerry, oke. tidak dijeda dengan yang lain dulu. Ya. Kalau bicara materi masih banyak, ini mungkin masih beberapa episode lagi. Tapi ya kalau memang perlu warna lain, ya nggak apa-apa. Ini masih ada beberapa slide yang banyak nih katanya. Ada hakikat puasa, ada apa namanya, ada sebuah teori yang mengatakan tentang puasa itu the law of polarity. Hanya pendalaman tentang puasa itu aja. Oke. Barangkali kita
Ya, kalau Bapak masih bersedia nanti bisa diminta kembali. Kalau memang perlu nuansa, nanti saya akan berusaha untuk menghubungi teman-teman kita yang hari ini belum bisa sempat gabung, belum bisa gabung, kita ambil nanti kita hubungi agar nanti bisa memberikan kontribusinya kepada kita semua. Begitu. Barangkali azan ini sudah dikumandangkan. Oke, jadi cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa bergabung. Tentunya dari awal hingga akhir ya kita sama-sama menyimak, dan dari awal saya juga sudah menyampaikan tentunya ada sesuatu yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak. Assalamualaikum. Silakan. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة